pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan untuk ini. Salam Sobat Latsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di era globalisasi yang penuh dengan tantangan ini, pemahaman mendalam akan wawasan kebangsaan dan semangat bela negara menjadi sangat fundamental bagi warga negara Indonesia. Di bawah naungan langit Khatulistiwa, di antara ribuan pulau yang mempesona, terbentang sebuah janji Indonesia Raya. Namun, janji itu membutuhkan penjaga. Sebuah pilar itu membutuhkan sebuah penguat. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai seorang warga negara Indonesia? Maka dari itu, wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan hal yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Sumber utamanya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Guna memecahkan berbagai persoalan demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera, maka dari itu kita harus memahami bagaimana wawasan kebangsaan itu. Tentunya kita harus mengenang sejarah pergerakan kebangsaan yang telah terjadi, yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Seperti halnya pada tahun 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo menjadi titik awal mulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Kemudian dilanjut adanya Perhimpunan Indonesia pada tahun 25 Oktober 1908 di Belanda yang merupakan organisasi mempelopori penggunaan istilah Indonesia di dunia internasional. Kemudian dilanjut adanya peristiwa yang sangat penting bagi para pemuda, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana para pemuda mengikrarkan suatu ikrar, satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam wawasan kebangsaan, kita harus mengetahui sebuah konsensus atau kesepakatan yang sudah dicapai, yang dilakukan oleh para pahlawan pendahulu-pendahulu kita sebagai bangsa dan juga negara yang berdaulat. Yang pertama, kita harus mengetahui ada 4 konsensus berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai landasan pokok negara, ideologi nasional, kemudian sebagai perekat, pemersatu, dan sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang kedua, konsensus yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang sehingga hak-hak warga negara dapat terlindungi. Kemudian yang ketiga, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Telah disepakati dari zaman pahlawan, dari zaman Indonesia merdeka, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, yang terakhir, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana
prinsip itu mengharuskan seluruh warga negara mengakui terhadap keberagaman suku, bahasa, dan agama yang tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian, tidak luput dari pemahaman kita bahwasanya identitas negara itulah sangat penting sebagai sarana pemersatu dan juga identitas dari negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki simbol-simbol kehormatan, yaitu bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, Garuda, Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN, kita perlu mengetahui nilai-nilai bela negara dan juga peran dari seorang aparatur sipil negara dalam menerapkan prinsip bela negara di kehidupan sehari-hari. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Hal ini dijiwai tentunya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kelangsungan hidup bagi bangsa dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 meliputi yang pertama, cinta tanah air. Dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh ruang wilayah di Indonesia, kita patut bangga sebagai seorang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia itu sendiri dan menjaga nama baik bangsa. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Dengan cara apa? Dengan cara berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan seperti misalnya Karang Taruna, kemudian menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan dan norma adat istiadat yang berlaku di setiap daerah di Indonesia. Kemudian berpikir untuk kepentingan bangsa Indonesia sebelum kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga dari 5 dasar yang harus selalu kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kemampuan awal bela negara, di mana kita harus memiliki kecerdasan emosional dan spiritual dan senantiasa menjaga kesehatan serta memiliki kompetensi sesuai dengan profesi untuk menghadapi ancaman-ancaman negara. Kemudian tentunya kita harus mengantisipasi atau kita harus kewaspadaan dini, kita harus mengantisipasi agar negara kesatuan ini tetap menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur, di mana kewaspadaan dini adalah kemampuan setiap warga negara untuk mendeteksi, mencegah, dan mengantisipasi potensi ancaman melalui kesadaran temu dan lapor cepat atau disingkat tepat dan rapat. Kemudian tak lupa sebagai seorang aparatur sipil negara, kita harus mengetahui peran dan fungsi aparatur sipil negara dalam menerapkan prinsip bela negara. ASN atau aparatur sipil negara memiliki peran strategis sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab mewujudkan cita-cita nasional. Kemudian, fungsi dari ASN atau aparatur sipil negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 meliputi yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik, kemudian pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Di mana yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Sebagai seorang ASN, kita harus menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang kedua, pelayanan publik. Kita harus memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas tanpa memandang ekonomi maupun memandang derajat dari setiap warga negara. Kemudian perekat dan pemersatu bangsa, di mana kita tentunya harus menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan profesi kita masing-masing. ASN wajib selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi
dan juga golongan, serta menjunjung tinggi kehormatan negara dalam martabat seorang pegawai aparatur sipil negara.